Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang penting cair. Sebelumnya saya ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena dulu ketika sahabat Abu Bakar didaulat menjadi khalifah, sahabat ulama waktu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu milik Allah dan semua itu akan kembali pada Allah. Dan hidup kita itu ya, yang dicari selamat. Seperti doa kita, Allahumma minta salam, wa minta salam, Allahumma minta salam. Allahumma minta salam, ya Allah, Engkau yang bernama selamat. Wa minta salam, dan dari Engkau keselamatan. Wa ilaika salam, dan kepadamu aku mohon keselamatan. Fahajina Rabbana bisalam, maka hidupkanlah kami agar kami hidup selamat di dunia dan di akhirat. Wadkhilnal jannata darussalam, dan pada akhirnya kita semua masuk dalam surga darussalam. Dan bagi anggota yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Tidak terlalu sabar. Malaikat bisa menghitung berapa jumlah tetes air hujan yang jatuh. Tapi malaikat tidak bisa menghitung pahala orang yang sabar. Dan aku akan bersungguh-sungguh, insya Allah, dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya 5, akan mengikhlaskan membantu BNT agar BNT ini normal lagi. Cair. Kalau cair, ini statement saya yang pertama, semua outstanding yang masih 215 miliar, semua buat pencairan. Tidak usah setor ke pusat. Begitu pengelolaan lagi, langsung kasihkan saja. Makanya cari pengelola yang amanah. Sekarang ini pengelola nagihi buat stok dirinya sendiri. Ya, Betul. Sama keluarganya. Nah, ini yang toksik seperti ini, yang bersifat bapak-bapak leluhur kita, jiwa-jiwa sutra yang ego dan mereka diri sendiri, ini tidak boleh ada di BNT lagi. Hancurkan. Yang memberikan keluarganya. Yang ada yang kita pilih semua itu harus berjiwa sendiri. Dia berbuat untuk kepentingan bersama. Jadi berikanlah saya kewenangan kalau ada anggota yang berjiwa sutra yang memberikan diri sendiri, akan saya nonaktifkan apakah saya setuju? Setuju. Outstanding target pinjaman semua untuk pencairan. Yang kedua, ketika aset laku, misalnya aset laku 23 miliar, dibagi ke 8 wilayah. Makanya nanti seperti sarannya Profesor Barolo dan Mas Miftah, ada pengurus di wilayah masing-masing. Nah, itulah nanti akan menerima pencairan dari penjualan aset itu. Lamongan cair. Lamongan wajib cair. Jadi setiap aset laku dibagi 8 wilayah. Mungkin hanya khusus daerah Lasem, Rembang itu 2 kali lipat barangkali. Karena di sana itu separuh simpanan itu ada di Lasem, Rembang. Berapa persen, Pak? 50%. Spesial untuk Rembang Lasem. Khusus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, semua tanah milik BNT yang masih berupa hamparan di kapling-kapling. Semua di kapling-kapling. Tadi Pak Rahmat bilang dalam sambutannya katanya perlu biaya. Saya yang mendesain pengambilan itu,
Pak menjadi 420 kapling. Anda bayar 100.000 saja. PPJB-nya 200.000. Jadi 300.000. Kalau nanti BPN minta 100.000, berarti 400 mungkin yang 100 buat panitia lah. Hanya 500.000 mendapatkan PPJB. Sah. Saya kira ringan ya, 500.000 mendapatkan PPJB gitu. Maka saya BPN harus ikut sertakan biar semua apa itu kaplingan-kaplingan ada titik koordinatnya. Jadi betul-betul tanahnya itu real. Pak, bisa nego nggak kaplingannya? Nego kaplingannya. Oh, nah nanti ada panitia kapling sendiri. Ada panitia kapling sendiri. Jadi kita harus untuk panitia kapling. Sampean bisa nego Mas. Yang ikut rapat. Terus berapa itu? Switch off 80%. Tagihan ini di switch off. Kenapa Satgas itu gagal untuk mencairkan pakai call counter, pakai call center? Karena yang masuk di saat itu tidak ada 20%, Pak. Semua sudah di switch off semua. Apa switch off mau diberhentikan atau gantian? Gitu. Ini monggo. Apa mau dibiarkan saja atau nanti kalau ada pencairan yang sudah switch off tidak diterima lagi, yang belum pernah switch off dapat pencairan, sudah switch off dapat pencairan, ini nggak adil. Iya. Nah itu nanti perlu kepala di wilayahnya ada pengurusan masing-masing, sehingga ketika dana itu dibagi ke 8 wilayah, pengurus itu mengawasi apakah dana itu sampai ke anggota apa tidak. Apakah sekarang harus perlu dibentuk pengurusan wilayah? Ya. Ya. Sekarang langsung? Atau aku membentuk formatir enggak, yang pengurus baru ini ketua 1 Azul, ketua 2 Dr. Arif, ketua 3 perlu enggak? Enggak usah. Kayaknya ketua semua. Kan ketua malah bingung kok. Pengurus wilayah. Ya, pengurus Pengurus wilayah. wilayah yang Semarang. Tadi Mas Hasan. Siap ketua. Mas Hasan monggo nanti membentuk pengurus sendiri sehingga kalau ada dana cair langsung ke Mas Hasan, langsung ke pengelola. Yang lebih tahu Mas Hasan nanti. Ya. Ya, pendek. Untuk wilayah Pati Kudus, Mas Miftah, setuju? Mas Miftah berdiri cepat Mas Miftah. Ayo. Untuk wilayah Tegal Jakarta, Yang penting cair Mas Hasan. Mas Hari juga ini Bapak Ibu semuanya untuk mengatur semua. Jadi kalau saya kerja sendiri nggak mampu. Jadi ada biro, pengurus biarkan 1-2 dengan bentuk mengambil kebijakan saja.
pelaksanaan tes pelaksana itu di dirut-dirut itu. Setuju? Direktur utamanya Mas Ari Zuknil. Masuk Mas Ari. Berdiri, berdiri. Berdiri tuh. Dan direktur asetnya yang tahu semuanya tentang aset, semua tahu semua, bahkan untuk menandatangani itu Pak Rohmat. Bagaimana kalau direktur aset Pak Rohmat? Bukan sekretaris lagi. Setuju ya? Gimana Pak? Kunci kondusif dan normal ini ada di aset loh Pak. Selamat Mila. Nah ini bendahara ini. Selama ini bendahara kan hanya apa nama saja. Ya. Bendahara kok nggak pegang uang. Ya. Yang namanya bendahara fungsinya apa? Nah, ini siapa yang mampu jadi bendahara? Pegang uang, ya. Amanah. Monggo. Haji Tasmin sama Pak Purnomo 2 apa 3? 2 saja cukup. 3 kakek bayaran nih. Sekretarisnya Pak Sudaryoko. Setuju? Wakil sekretaris perlu Pak Sudaryoko. Apa sendirian cukup bisa? 2. Satunya siapa Pak Sudaryoko? Oh, jangan yang cocok yang bisa pilih sambil berjalan begitu sih. Ini. Lendi iki bendarane mau sing jenenge sing endi wonge? Diri ya. Iya toh, bendaranya berdiri toh. Tapi selama di bendahara dia tidak berani pegang uang, takut digeruduk. Saya yakin kalau bendahara ini amanah, ketika megang uang langsung dibagikan ke 8 wilayah, ya, yakin aman dan bakal digeruduk. Takut itu karena ada kedustaan, ada kebohongan. Kalau nggak ada dusta, ya nggak ada rasa takut. Nama Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kasih Allah itu tidak punya rasa takut dan banyak rasa sedih, rasa gelisah. Yang perlu apa lagi? Monggo. Situ. Mata. Cukup. Pengawasnya. Pengawas 1 Ibu Profesor Baloro, Bapak Ahmad Zuri. Pak Zuri tambahan untuk aset itu Bapak. Pak Ahmad sendirian asetnya. Oh sama Pak Zuri. Pak Zuri di aset saja. Bendaranya mau sama sing ndi? Ya. Bendaranya sing ndi? Pengawasnya tambah apa lagi? Dr. Yusran bagaimana? Ya, dia Pak. Pengawas kan yang dibutuhkan dia itu menasihati, memberikan wawasan, ngobrol, menegur. Kalau saya tidak amanah, silakan pengawas untuk memecat saya. Pilihan lagi. Orangnya berarti gimana? Oh nggak boleh. Berarti yang tidak ada jangannya. Pak Umedi yang masih muda. Pak Umedi mana coba? Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak Umedi sebagai pengawas Pak Sudaryoko. Pak Edi. Kuwi Edi sing jar 70 juta. Rohimah dari Muntilan ini. Ini perlu bayar, perlu orang-orang seperti Bu Rohimah ini. Dimasukkan di apa? Apa nanti? Oh, Bu Rohimah nanti kepala di daerah Solo Jogja saja. Ya.
Ya, Solo Jogja Burahimah. Nanti gerobokan Mas Ali ada nggak Mas Ali? Ali Mahmudi ada? Ali Mahmudi. Absen, Pak. Ali Mahmudi absen. Monggo masukkan. Bu Yuli, Bu Siti Yuliatun ada? Oh sudah izin pulang dulu. Siap ya. Juli Anak-anak ini ketua wilayah. Sudah siap ya tadi bilang. Sudah siap? Ya. Oh, Bu Siti Yuliatun. Nah ini kalau ada pelunasan, kalau ada musik, sementara ini aset kan dikumpulkan di Lamongan semua. Apa tetap di sana apa dikembalikan ke wilayah masing-masing? Wilayah masing-masing. Di wilayah masing-masing ya? Ya. Jadi aset misal di Kudus, di Kudus yang tanggung jawab Mas Beta. Ya. Yang Semarang yang tanggung jawab Mas Hasan. Ya. Solo Jogja yang tanggung jawab Bu Rahimah. Yang gerobokan Purwati Siti Yuliatun. Yang Tegal Jakarta siapa? Itu Lamongan. Itu Lamongan siapa? Ayo calonke di Lamongan. Pak Arif. Pak Arif. Nggih, Pak Arif nggih. Bukan Pak Arif monggo. Bukan Lamongan. Bukan Lamongan Gresik. Terus mana lagi, Pak? Yang mana Pak Es? Tegal Jakarta. Mas Novan gimana? Lamongan saya Pak Arif ya. Enak apa? Enak. Mas Novan, Mas Novan itu pengelola. Kalau Cairnya cepet Pak. Tegal Jakarta siapa? Apa khusus untuk Tegal Jakarta biar dibuka oleh bironya Mas Ari Zubli satu tempat tidak? Monggo Mas Ari Zubli silakan maju ke depan. Mas Ari, monggo. Rembang Lasem belum ya? Ya sebentar Pak. Rembang Lasem siap Bu Surya Aminah. Oh belum. Monggo Mas Ari silakan. Mas, Dejo. Aset. Rembang Blora sih dan Jadi direktur. Arif Baktiar untuk Blora. Yang Rembang siapa Pak? Yang Rembang. Rembang. Tadi bilang dia ada siap. Lamongan. Oh iya. Iya. Yang Baktiar ini Rembang. Kalau Pak juga yang Blora itu Arif Baktiar. Brebes. Monggo Mas Ari. Monggo DP-nya untuk biar PLT ini bisa kondusif lagi, normal lagi, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu terkait dengan rencana mungkin kaget juga saya sebenarnya disampaikan oleh Pak Mubarok tadi. Tapi yang pertama mohon izin Pak Mubarok, Pak Zulkifli, saya Pak Rohmat dan Bapak Ibu semua. Jadi saya akan melakukan pekerjaan mau asal satu, audit investigasi harus dijalankan segera. Jadi saya akan jalan setelah audit investigasi tersebut yang nanti hasil auditnya itu bisa kita sampaikan ke seluruh anggota yang ada di BMT, KSPTK, BMT Bina Anak Sejahtera, supaya apa? Nanti terang benderang yang pasti kondisi realnya akan jelas dan nantinya kita bisa bareng-bareng dengan pengurus dan pengawas yang baru nanti didukung dengan anggota Bapak Ibu semua, kita bisa tahu bagaimana cara terbaik dalam menyelesaikan dari BNPB bus ini sendiri. Kenapa? Ya, karena saat ini ya, penyampaian hasil kinerja
benar-benar tidak ada yang mengetahui secara real yaitu bicaranya neracanya dengan neraca dan laba rugi yang melakukan keuangan. Kenapa? Ya kalau kita tidak bisa tahu laporan keuangan ini, sedikit banyak operasi KSP Integrus ini adalah sama persis dengan yang namanya lembaga keuangan perbankan. Karena ya, menerima tabungan dana masyarakat dan juga melakukan pembiayaan. Nah ini harus ada audit investigasi yang jelas yang sudah bisa nanti menentukan arahnya seperti apa. Sebenarnya kalau dari gagasan kami atau saya secara pribadi melihat kondisi secara umum Integrus itu sendiri, sebenarnya setiap cabang itu harusnya bisa menyelesaikan masalahnya masing-masing. Selama satu tidak ada fraud yang dilakukan oleh pengelola. Kalau ini bicaranya di cabang. Selama pengelola tadi dari wilayah sampai ke tempat tidak melakukan fraud, insya Allah yang namanya masalah itu bisa diselesaikan. Apalagi didukung oleh Bapak Ibu semua, yang mana nanti ya harapannya peran serta Bapak Ibu semua di sini punya peran yang sangat penting terhadap apa? Tadi mungkin ada dana yang masih disampaikan tadi oleh